Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pertemuan kita yang malam kelima ya. 5 pertemuan terakhir ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan program ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga pada saat ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, kakak-kakak, sebelum mulai seperti biasa kita untuk berkahnya kegiatan kita dan lancarnya kegiatan kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Kak Hildan untuk memulai memimpin doa. Dipersilahkan. Baik, langsung saja untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, marilah kita sejenak merundukkan kepala, memohon doa, ridho, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kegiatan pertemuan pada malam hari ini dan seterusnya berjalan lancar dan mendapatkan berkah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Selesai. Silakan Kak Fasil, kami serahkan kembali ke Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hildan atas waktu dan kesempatan telah memimpin doa. Seperti biasa, kakak-kakak izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, sudah terlihat ya kakak-kakak? Baik kakak-kakak, untuk kegiatan kita di malam hari ini, kita masih kepada tatap maya yang ke-5, di mana pada tatap maya yang kelima ini kita kembali untuk membahas modul 1.1 terkait dengan refleksi perubahan paradigma diri. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi tersebut, kita kembali mengulas kesepakatan kita agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuannya, ada tujuan luasnya, kemudian capaian daripada akhir pelatihan ini nantinya kita diharapkan mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi kita sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran khususnya nantinya dari kegiatan kita telah selesai mempelajari modul 1.1 ini, kembali kita diberikan penguatan kembali untuk memahami konsep pentingnya melakukan refleksi kakak-kakak dan mengimplementasikan kegiatan refleksi kita menggunakan model refleksi yang sudah kita pelajari bersama. Ini dia tujuan daripada sesi kita kali ini kakak-kakak yang 45 menit atau 1 JP di malam hari ini. Jadi kita dapat menganalisis kembali tulisan refleksi yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kakak-kakak di awal pertemuan memang kita membahas terkait dengan refleksi. Di sana refleksi tersebut kita sudah mempelajari beberapa materi terkait dengan nilai-nilai guru PJOK, kemudian framework, kemudian bagaimana menuliskan refleksi. Nah, hal tersebut ternyata menjadi sesuatu yang harusnya menjadi sebuah kebiasaan kita, baik di dalam kita mempelajari modul nantinya ke depan, dan juga di dalam kegiatan kita dalam memandu sebuah pembelajaran di dalam kelas. Nah, agenda kita malam ini menganalisis tulisan refleksi. Nanti kakak akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di link Jamboard yang akan saya kirimkan nanti. Kemudian setelah kita selesai melakukan analisis tersebut, kita akan berbagi atau berdiskusi
terkait dengan hasil daripada analisis yang kita buat. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, di mana kita akan menganalisis tulisan refleksi kita. Di sini ada 6 pertanyaan yang akan digunakan untuk memandu kakak-kakak menuliskan apa yang menjadi pengetahuan atau apa yang kemudian sudah kakak-kakak alami dari kegiatan kita kemarin melakukan refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3. Di kegiatan ini saya akan mengirimkan link di mana 6 pertanyaan ini sudah saya tuliskan di Jamboard. Nanti kakak-kakak tinggal masuk di Jamboard yang akan dikirim melalui chat. Dan kakak-kakak nanti akan menjawab di sana sesuai dengan sticky note yang sudah saya buat. Saya coba membuatnya dengan cara lebih rapi. Jadi nanti kakak-kakak hanya tinggal menulis di nama yang sudah saya tulis di halaman pertama. Saya minta bantu admin untuk mengirimkan link Jamboardnya agar bisa dibuka oleh kakak-kakak. Ya, kakak-kakak sudah dikirim oleh admin kami link Jamboard, di mana nanti di sana kakak-kakak akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di masing-masing halaman itu sesuai dengan nama yang tertulis di sana. Jadi kakak-kakak cukup mengedit saja di kotak yang sudah ada. Jadi kakak bisa perhatikan di sana. Ada yang pertama dari namanya Kak Hasanuddin, ke kanan terus Kak Hendra, Kak M. Isnaini, Kak Ristiadi, dan seterusnya. Nah, di halaman pertama itu pertanyaannya adalah pertanyaan pertama sesuai dengan pertanyaan yang ada di PPT. Kemudian nanti di lembar kedua akan ada pertanyaan kedua, di mana saya juga sudah menyiapkan sticky note kosong. Kakak-kakak hanya menulis kembali sesuai dengan nama kakak-kakak di sticky note pertama. Jadi supaya jawabannya tetap tertulis di tempat yang sama. Begitu kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengisian jawaban di sticky note setelah kakak-kakak buka link Jamboard? Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Izin Kak Fasil, berarti kita nulis nama saja ini. bukan. Jadi Oh, pertanyaan. itu ya, jadi nanti kakak menulis jawabannya di nama kakak yang tertulis di sticky note itu. Oh, oke, Itu siap, pertanyaan siap. pertama. Nanti di halaman kedua kakak juga akan menulis jawabannya di sticky note di nama yang sama seperti di halaman pertama supaya jadi tetap. Jadi jangan lupa juga di sticky note itu kakak bisa menuliskan nama baru kakak tuliskan jawabannya. Jadi untuk memperjelas Oke, saja. siap. Baik. Silakan, ada lagi kakak-kakak, waktunya 15 menit. Jadi satu Izin. pertanyaan. Ya, silakan Kak Zainul. Untuk penulisan sticky note terkadang terbatas dia, Kak Basil. Iya, benar. Apa boleh ditambah dia sticky note-nya itu atau Oke, Kak Basil yang cukup menambahkan? dituliskan singkat, padat, dan jelas Kak Zainul ya. Oke, disesuaikan. Memang terbatas dia. Kalau tidak salah hanya 40 kata di sana yang bisa ditampung oleh sticky note yang ada di Jamboard. Jadi tulisannya singkat, padat, dan jelas ya kakak. Nanti di forum diskusi di sana baru kita akan jelaskan lagi lebih jauh lagi. Begitu Kak Zainul? Ada lagi yang ditanyakan? Aman ya kakak-kakak? Baik, waktu saya akan mulai dari sekarang. Kita punya waktu 15 menit. Masing-masing pertanyaan kurang lebih 2-3 menit. Kemudian nanti kita akan diskusikan semua pertanyaan yang dijawab oleh kakak-kakak di Jamboard. Dipersilahkan kakak-kakak untuk mulai bekerja.
cukup diedit aja Kak ya, diklik kanan di kolom yang nama Kakak ada titik 3 di atas. Kemudian bisa diedit di sana, tinggal ditulis jawabannya Kakak. Pertanyaannya ada di atas. Pertanyaannya ada di atas. Kakak-kakak pada saat menuliskan jawaban bisa ditulis namanya dulu ya, misalnya Kak Ristiadi, baru ditulis jawaban. Atau Ristiadi saja, atau Kak Julhan saja, atau Kak Heri saja boleh. Agar bisa menandakan bahwa itu adalah jawaban dari kakak-kakak. Ada 6 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu ada di slide pertama. Kemudian pertanyaan kedua ada di slide kedua, kakak-kakak juga menjawabnya di slide kedua ya kakak-kakak. Kemudian pertanyaan ketiga ada 4, 5, 6. Izin Kak Fasil, untuk Ya. Jamboard halaman berikutnya saya ngetik malah hilang dia. Diambil sama yang lain karena belum ada namanya. Oke. Tadi saya udah ketik hilang. Oke. Mohon jangan dipakai ya. Iya. Nah, udah saya. Di sana saya sudah menyiapkan 20 sticky note ya kakak, tinggal masuk saja, diklik kotaknya, klik kiri, kemudian di atas ada titik 3, diklik kiri lagi, kemudian ada kata edit. Nah kakak klik yang edit, kemudian tinggal kakak isi jawabannya dengan menuliskan nama dulu, baru jawabannya kakak, kemudian di save, otomatis dia nanti akan tersimpan dan nampak pada sticky note yang tadi kakak edit. Kak Nurul sudah sampai di pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6. Kak Nurul sudah ada di pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Muncul di pikiran setiap kali saya harus. Kak Julhan, Kak Heri, Kak Cepi, Kak Sandika. Ya Kak Julhan sudah. Kak Hasanuddin belum menuliskan jawabannya. Kak Sandika. Halo Kak Fasil. Halo. Iya. Kak Fasil, tadi Oke ya, dengan siapa? link Jamboardnya hilang di sini. Kak Eko minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Oke, akan dikirim kembali oleh admin Kak. Minta tolong ke admin untuk dikirim ulang. Ya. Sudah Kak Fasil. Terima kasih.
Oke. Sudah dikirim Kakak. Ya, ya, ya. Silakan. Ya, sudah. Terima kasih. Dijawab singkat, padat, dan jelas ya kakak-kakak ya. Nanti kalau ingin lebih luas lagi kakak-kakak, kita akan ada forum diskusi. Kita disiapkan waktu, ya, disiapkan waktu lebih banyak nanti untuk mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan yang kakak jawab di Jambo. Kak Cepi, Kak Cepi, bisa dengar suara saya? Iya, sudah dikirim baru jalan. Iya. Oke. Oke, udah masuk Kak Cepi, Kak Heri sudah masuk. Kak Sandika, sama Kak Sandika. Kalau sudah Kak Cepi, Kak Hasanuddin bisa langsung ke halaman berikutnya. Di atas itu ada tanda panah ke kanan, itu tinggal digeser saja. Tanda panah ke kanan. Nanti kakak akan diarahkan menuju ke pertanyaan berikutnya. Kakak jawab lagi di tempat yang sama seperti di halaman pertama ya kakak ya. Supaya tidak saling tindih dengan jawaban yang lain. Oke, 5 menit ke atas. Pertanyaan nomor 6, Kak Nurul yang sudah menyelesaikan sampai pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima sudah ada Kak Hildan, Kak Nurul, Kak Eko. Di pertanyaan keempat sudah ada 7 orang, ada Kak Yusuf, ada Kak Nurul, Kak Aan, Kak Zainul, Kak Hildan, Kak Eko, Kak Ristiadi. Di pertanyaan nomor 4 sudah ada 7 orang. Di pertanyaan ketiga, di slide nomor 3 atau di halaman nomor 3, masih kurang 8 orang, 9 yang belum menyelesaikan.
Pertanyaan nomor 2, sisa tinggal 4 orang. Pertanyaan nomor 1 sudah semua. Kak Hasanuddin, ada mendengar suara saya? Izin lalu dia kuat cek anak saya tentang luar. Kak Hasan mungkin di jawaban di soal nomor 1 itu kayaknya di sebelah. Gimana Kak Hasan? Iya, iya. Apakah benar jawabannya di sebelah? Oh, oke. Sebentar saya Iya, pindahkan biar kalau kita begitu. bantu geser jika Yang saya akan belajar itu ya, Kak ya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Bentar, saya geserkan, Kak. Siapa tahu dia punya, enggak tahu siapa punya itu. Oke, di halaman pertama sudah lengkap. Di halaman kedua. Halaman kedua tinggal 3. Iya. Jangan lupa nama ya, Kak ya. Di setiap sticky note yang dibuat, jangan lupa menuliskan nama dulu di atas atau di bawah boleh. Untuk bisa memastikan bahwa jawaban kakak-kakak nanti terekam di drive supaya tidak salah nanti saya mengambil jawabannya. Di halaman 3 tinggal 5 orang.
Oke, kakak-kakak 5 menit lagi agar kita bisa masuk ke diskusi. Untuk di halaman 4 ada tulisan yang di luar, ini punyanya siapa ya? Di halaman 4, rubrik akan membantu dalam menentukan proses asesmen. Di halaman 6 jawaban Kak Irfandi itu ada yang double, ada yang menggeser. Sekali lagi, kakak-kakak jangan lupa menulis nama ya di depan atau di akhir jawaban yang kakak buat di sticky note-nya. Oke, progresnya sudah baik kakak-kakak, rata-rata hanya tinggal tersisa di soal nomor 2, sisa 3, tapi ada satu jawaban yang saya belum tahu namanya, mencari tahu kekurangan sebelumnya. Ini milik siapakah?
Baik, kakak-kakak, saya rasa waktunya sudah habis untuk kakak-kakak menyelesaikan pertanyaan yang ada di link Jamboard. Untuk yang belum bisa sambil sekalian. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan jawaban yang kakak-kakak tulis. Saya akan meminta, tentu saja saya berharap semuanya bisa menyampaikan, karena memang forum ini atau pertemuan kita malam ini tujuan yang paling utama adalah bagaimana kemudian kakak-kakak bisa memberikan sebuah pandangan terkait dengan kegiatan refleksi yang sejauh ini sudah kakak-kakak lakukan dari awal kemarin kita melakukan kegiatan pelatihan ini sampai dengan hari ini. Saya minta secara acak saja, silahkan raise hand untuk yang pertama memberikan tanggapannya untuk kita berbagi refleksi. Jadi kita sudah masuk kepada segmen kedua, di mana kita akan berbagi refleksi. Jadi sekali lagi saya sangat berharap semua kakak-kakak bisa membagikan apa yang menjadi hasil daripada refleksi, hal apa yang paling kakak berkesan, atau hal apa yang paling kuat, atau hal apa yang paling mendasar yang kakak-kakak ingin sampaikan terkait dengan kegiatan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Silakan, siapa yang memulai terlebih dahulu? Saya acak saja. Oke, Kak Hildan, silahkan disampaikan apa yang ingin kakak bagi terkait dengan kegiatan refleksi kita pada. Izin Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain, mungkin ini sekedar berbagi sesuai dengan apa yang kita pelajari selama kegiatan ini, yaitu modul yang sudah kita pelajari dari awal hingga pada malam hari ini. Saya mencoba dan mempelajari, ternyata banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di dalam pembelajaran ini, modul ini, dan setelah ini saya coba mempraktikkan secara langsung bagaimana sih penerapan yang saya dapatkan di kegiatan ini. Saya coba pelan demi pelan mempraktikkan di sekolah. Ternyata dengan apa yang saya dapatkan di kegiatan di modul ini atau pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ini, saya merasa ada perubahan dalam diri pribadi saya sebagai refleksi diri saya. Yang biasanya mengajar seperti ini, saya mencoba pola dengan menggunakan atau metode yang diberikan di dalam modul ini. Jadi saya rasa hal yang sangat-sangat saya dapatkan dan saya rasakan di modul ini, refleksi pada diri saya sangat baik, kakak-kakak atau Kak Fasil. Jadi baik itu dalam metode pembelajaran, kemudian antara siswa dan guru, kemudian teman sejawat, walaupun dalam kondisi yang singkat ya atau yang masih kurang lebih berjalan sekitar 1 bulan ini, saya rasa modul yang saya coba amati dan pelajari dari awal sangat berharga bagi pribadi saya. Kemudian kapan saya merefleksi diri, itu saya mencari waktu-waktu yang tepat, di mana waktu yang di luar dari konteks kebisingan di sini. Saya mencoba menggali kemudian apa yang saya kekurangan diri saya membuat menjadi note untuk memperbaiki akan menjadi lebih baik. Yang hari ini agak kurang, saya membuat catatan baik itu dari kekurangan peserta didik maupun kelebihan pada peserta didik. Saya menjadikan note kecil dan menjadikan evaluasi. Setelah itu saya menggali atau mencoba merefleksi di waktu-waktu yang tepat supaya terlepas dari waktu kebisingan. Itu yang saya pernah coba alami setelah mengikuti kegiatan ini Kak Fasil.
dan kakak-kakak yang lain mungkin ada yang lebih baik atau lebih bagus dan sesuai pengalaman masing-masing. Terima kasih Kak Pasit. Baik, terima kasih Kak Hildan. Jadi Kak Hildan sudah mulai mencoba ya melakukan kegiatan refleksi ini secara perlahan-lahan, mulai mencoba untuk melakukan perubahan dengan cara memberikan catatan-catatan yang menjadi sesuatu yang harusnya kemudian diperbaiki. Jadi sudah mencoba ya, sudah mulai mencoba untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Kak Hildan. Selanjutnya saya persilahkan untuk kakak yang lain, kita akan bergiliran, kita pastikan semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil dari refleksi kita selama ini, selama proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ini. Apakah kita sudah mempraktekannya di dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah, walaupun mungkin tentu saja di 3 minggu terakhir ini kegiatan kita di sekolah mungkin lebih banyak sudah kepada kegiatan ujian semester dan kegiatan kelas meeting karena ada di akhir. Baik, sudah ada Kak Pritia Eko di sana yang raise hand. Dipersilahkan Kak Eko. Terima kasih Kak Pasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kegiatan kita yang mulai dari modul 1.1 sampai 1.3 niki untuk masalah refleksi itu di dalam proses PKG ini lebih banyak atau lebih kaya. Kenapa? Karena kita memang mau fokus di pembelajaran PJOK-nya. Dari refleksi yang kita dapatkan di guru penggerak hanya jenis rubriknya hanya satu yang 4F itu aja yang sering saya pakai lah untuk merefleksi. Tapi di sini kita dirangsang atau diarahkan untuk memakai refleksi dengan rubrik yang berbeda. Tentunya ini sangat bermakna untuk kita kaitannya dengan di pembelajaran. Kemudian memang benar di beberapa minggu ini kegiatan pembelajaran tidak ada, namun untuk merefleksi diri, kemudian menyesuaikan diri dengan ada kegiatan di luar sekolah, kita perlu refleksi juga. Sebagai contoh, ada beberapa kegiatan yang menyupport kita yang dengan profesi kita, yaitu contoh kita di Lombok Timur sedang akan seleksi Polda. Nah, kegiatan apa saja yang kita lakukan mulai dari pertemuan dengan Dispora sebagai penyelenggara, kemudian hal apa yang akan kita laksanakan, tahapan apa yang akan kita perbuat, kemudian apa yang perlu kita persiapkan, kemudian schedule-nya seperti apa, kemudian orang-orang yang terlibat seperti apa. Dari pembelajaran refleksi itu lebih tajam lagi kita bisa berbuat untuk menuju ke lebih baik. Itu mungkin dari saya selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eko untuk pengalaman refleksi yang sudah dilakukan oleh Kak Eko. Jadi memang Kak Eko menyampaikan di sana dengan kegiatan PKG ini, kegiatan refleksi itu bisa lebih fokus dan lebih tajam karena sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Dan kegiatan ini juga ternyata banyak memilihkan pilihan ya, kakak-kakak, untuk rubrik atau model refleksi yang akan kita gunakan. Jadi ada lebih kaya, itu yang akan memberikan kita pilihan lebih banyak lagi, menyesuaikan model mana yang paling cocok untuk kita melakukan kegiatan refleksi tersebut. Baik, terima kasih Kak Eko untuk sesuatu yang dibagikan hasil refleksinya. Selanjutnya yang ketiga, disilahkan. Disilahkan untuk teman-teman yang lain. Silakan. Sudah ada Kak Hildan, sudah ada Kak Eko. Selanjutnya, baik Kak Zainul Bahri, disilakan. Baru aja saya mau panggil Kak Zainul sudah langsung
muncul. Baik, terima kasih. Lagi seru bola itu kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waalaikumsalam. Sedikit saya sampaikan terkait dengan refleksi apa yang sudah kita lakukan. Saya ingin mengawali penyampaian saya ini dengan penyampaian bahwa refleksi itu ibarat kita bercermin. Ya. Artinya apa yang kita lihat di cermin itu yang muncul. Ya. Artinya ya melalui refleksi itu kita bisa melihat apa posisi dari kelebihan kita, apa yang kurang. Ketika kita tidak bercermin setiap hari, insya Allah suatu hal itu akan tidak terkontrol apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Itulah fungsinya refleksi menurut saya. Ya. Untuk saya direfleksi di pertemuan kita di PKG PJOK ini sangat luar biasa ya. Saya menggunakan modul refleksi F4 itu ya. Itu yang sering saya lakukan. Cuman dalam kondisi ini terkadang memang hambatan yang kita sering temui itu Kak Fasil, bagaimana kita menulis narasi yang baik ya. Karena kita paham kita terkadang orang lapangan terkadang kurang begitu banyak narasi perbendaharaan kata yang kita miliki. Itu yang mungkin yang perlu kita perdalam, yang perlu kita asah, dan itu sangat bermanfaat kali ketika kita melakukan refleksi. Ya. Untuk refleksi saya di PJOK, di kompetensi PJOK ini kebetulan untuk di sekolah kita lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan PPDB dan sebagainya. Kemudian ada program dari luar juga terkait dengan olahraga, begitu seperti penyampaian Kakak Eko tadi itu memang kita juga ikut terlibat. Ya. Akhirnya saya refleksinya di pembelajaran di pembelajaran kita di kompetensi PJOK ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita fokus ini kesempatan kita untuk memperdalam, meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran PJOK yang baik. Ya. Cuman tadi itu tantangan kita sedikit dalam refleksi. Kadang itu memang ada saya pernah lihat, pernah pakai juga untuk lebih mungkin lebih memperindah narasi dan tulisan kita. Ada namanya AI itu, tinggal tulis langsung jadi seperti itu ya. Cuman mudah-mudahan teman-teman bisa atau kita semua di sini bisa secara alami begitu bagaimana kita menulis refleksi kita sampai nanti berakhir program ini. Itu saja mungkin saran, pendapat, atau pengalaman yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zainul, luar biasa. Jadi ibarat kita bercermin ya Kak Zainul. Jadi ya, kalau tidak bercermin, jadi kita tidak akan pernah tahu seperti apa kondisi kita saat itu. Apakah kita dalam kondisi yang baik-baik saja atau tidak baik. Jadi menurut Kak Zainul bahwa refleksi itu adalah menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan untuk kita bisa mengetahui sampai sejauh mana atau sampai seberapa baikkah gitu apa yang kita lakukan selama ini, terutama di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, dipersilahkan yang ingin memberikan refleksinya Kak Hendra. Saya persilahkan Kak Hendra, silahkan. Terima kasih banyak Kak Fasil atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan kakak yang tadi itu adalah bagian refleksi dari saya ini Kak Fasil ini. Oke. Ini adalah momentum sebenarnya bagi saya yang sebenarnya sangat dari kata kurang tentang pelajaran PJOK. Meskipun saya adalah guru olahraga begitu, tetapi ini adalah salah satu mengapa saya pilih untuk mengikuti
kegiatan PKG ini adalah untuk menambah wawasan. Ini terbukti dengan adanya teman-teman yang luar biasa, kakak-kakak yang hebat, kakak-kakak yang senior. Mungkin dalam kegiatan PKG ini saya adalah termuda mungkin, karena kelahiran 1995. Ini kanda-kanda semua, senior-senior saya semua ini di kegiatan PKG ini. Mungkin kalau tentang refleksi, mungkin tidak ada pembelajaran yang tidak refleksi. Jadi tidak akan mungkin sebuah pembelajaran itu tanpa refleksi. Jadi alhamdulillah terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah berlalu sampai dengan saat ini, sudah terbukti dalam diri saya bahwa kegiatan ini itu adalah luar biasa. Ini terbukti kemarin saya cerita sedikit Kak Fasil, pada saat ingin mengadakan perpisahan, saya teringat pembelajaran tentang berbasis pada aset itu. Saya cerita dengan kepala sekolah bahwa Ibu, saya katakan ada di kegiatan PKG itu pembelajaran pada aset, saya gitu kan. Jadi bagaimana kita mampu untuk bersilaturahim, bersinergi dengan para wali murid. Sebenarnya kan kita tidak dikasih di SDN 1 Sepit di sekolah saya itu Kak Fasil tidak pernah mengadakan perpisahan, karena begitu banyak isu yang muncul di masyarakat tentang perpisahan itu, karena anggapan dari dulu itu ketika perpisahan itu menghabiskan uang katanya. Sehingga saya menyampaikan ke kepala sekolah, coba kita dekati ketua komite, kemudian kita musyawarah dengan wali murid. Nah, pas pada saat itu saya sampaikan ke kepala sekolah, bagaimana kalau kita undang rapat terkait dengan hal itu, yang bilang, oh tidak akan mungkin itu terjadi karena tidak pernah diadakan perpisahan di sini, katanya kepala sekolah pada saat itu. Namun saya mengasih gambaran, kalaupun Ibu kepala sekolah mau, saya gitu kan, besok pada saat pembagian BSN Ibu ungkit masalah perpisahan. Siapa tahu ketua komite berbeda pandangan dengan yang dulu, saya gitu kan. Sehingga pada saat rapat itu semua hening. Nah, kemudian salah seorang wali murid mengatakan bisa-bisa saja, namun prosesnya berbeda, katanya. Nah, akhirnya adalah jadi perpisahan itu Kak Fasil, sehingga itu terbukti pembelajaran PKG berbasis aset itu betul-betul terrealisasi bagi sekolah saya saat ini. Nah, mungkin itu sekedar gambaran, sudah cerita dari saya tentang refleksi ini Kak Fasil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendra, luar biasa sekali. Jadi Kak Hendra sudah bisa mempraktekkan langsung. Padahal kita baru belajar belum seperempat loh ini Kak Hendra ya. Dari modul, kita ada 13 modul, kita baru menyelesaikan 3 modul. Jadi Kak Hendra sudah bisa mempraktekkan salah satu modul yang sudah kita bahas, yaitu terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan di dalam pembelajaran PJOK, yang mana Kak Hendra bisa mengaplikasikannya bukan hanya di dalam kegiatan pembelajaran PJOK, tetapi di dalam kegiatan sekolah. Ini yang menjadi luar biasa. Ini yang juga menjadi satu harapan bahwa bagaimana guru-guru PJOK itu bisa memberikan sebuah kontribusi positif terhadap perubahan, bukan hanya di dalam kelas-kelas pembelajaran, tetapi juga di dalam lingkungan di satuan pendidikan kita. Terima kasih Kak Hendra. Dilanjutkan, tetap semangat, tetap berpikir terkait dengan apa saja kekuatan yang kita miliki atau aset-aset yang kita miliki. Jangan pernah berpikir tentang apa yang kita tidak miliki. Jadi itu kata kuncinya ya Kak Hendra ya. Baik, terima kasih Kak Hendra, sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan.
Silakan. Yang berikutnya. Mungkin sudah cukup Kak Fasil. Makanya teman-teman ini udah Silakan, merasa. ada yang ingin Ini disampaikan? Kak Agus. Kak Agus ini Kak Agus. Oke, Kak Agus. Mari silakan Kak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Pak Fasil. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Zainul bahwa refleksi ini adalah cermin, di mana refleksi adalah menurut saya adalah merenungkan pengalaman, pikiran, dan perasaan. Jadi refleksi ini tidak bisa kita laksanakan sendiri, namun butuh kolaborasi, baik itu dengan sejawat, dengan teman sejawat. Jika pembelajaran PJOK, refleksi ini seringkali kita lakukan ketika kita menyampaikan pembelajaran di akhir pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran, ada istilahnya mindfulness. Anak-anak kita ajak untuk merenungkan sejenak dari pembelajaran yang kita lakukan, fokus, kemudian bisa juga kita lakukan di akhir pembelajaran. Refleksi juga barangkali cenderung kita lakukan dengan beberapa pertanyaan berupa bentuk pertanyaan, seperti contohnya apa yang telah kamu pelajari hari ini dalam pelajaran PJOK? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran PJOK hari ini? Itu mungkin bentuk-bentuk pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak didik kita atau murid-murid kita. Kemudian kesediaan waktu terkendala sekali Kak Fasil, kita di sekolah itu terkait begitu banyak kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran di PMM dan sebagainya, kinerja segala macam. Memang kita agak kesulitan untuk ini melakukan atau membagi waktu tentang refleksi ini. Kemudian memang refleksi ini kita lakukan seperti yang disampaikan oleh kakak tadi, bahwa refleksi ini harus kita merujuk memang pada suasana yang nuansa yang agak tenang, seperti itu. Kemudian refleksi ini juga kita sama-sama ketahui dilakukan oleh sama kita selaku guru PJOK dengan beberapa rubrik ya. Tentu banyak sekali sudah disampaikan oleh Keko, macam-macam rubrik banyak sekali. Tentu sekali bisa kita pergunakan mana yang kira-kira cocok dalam pembelajaran PJOK atau hal-hal yang mungkin sangat perlu sekali untuk menggunakan rubrik dalam refleksi kita. Barangkali itu saja Kak Fasil, kakak yang lain. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus untuk diskusi yang telah disampaikan oleh Kak Agus. Jadi Kak Agus sudah sangat tepat sekali bahwa ketika kita melakukan sebuah refleksi, itu kita tidak akan terlepas dari 7 hal ya, Kak Agus. Di kegiatan elaborasi bisa dibuka kembali. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi, baik itu dengan teman sejawat, ya, baik itu dengan rekan guru dan lain sebagainya. Karena kegiatan refleksi itu tentu saja membutuhkan masukan, sumbang saran yang positif yang bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan untuk kita melakukan terus perbaikan. Jadi keterbukaan ya, jangan pernah sama sekali kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan hal yang paling baik, kita sudah melakukan hal yang paling benar. Ternyata bahwa kritik itu menjadi salah satu ciri, tetapi tentu saja kritik itu harus kita lihat atau kita pandang sebagai sesuatu hal yang positif. Setiap kritik pasti akan menjadi baik ketika kemudian kita melihatnya dari sisi positifnya. Jadi itu yang menjadikan ciri
bagaimana guru olahraga jangan sampai kemudian memiliki sebuah rasa yang tertutup, memiliki sebuah rasa yang sempurna, sehingga kita tidak pernah mau mendapatkan sebuah masukan, saran dari luar diri kita. Ya, jadi itu kata kuncinya untuk yang disampaikan oleh Kak Agus, kita harus tetap mau dan ingin membuka diri untuk berkolaborasi dengan yang lain. Terakhir saya minta dari yang cewek nih, ada 2 cewek di kelas kita, ada Kak Nurul sama Kak Cepi. Silahkan Mari Kak siapa Cepi. yang ingin menyampaikan. Saya belum Nggak pernah pernah dengar saya dengar suaranya Kak Kak Cepi Cepi ini. nih. Ya, Kak Cepi Hildan, tidak pernah kita dengar ini. Kak Hildan juga ingin minta suaranya Kak Cepi ini. Bagaimana hasil refleksi yang sudah dilakukan oleh Kak Cepi selama ini, ya, dari kemudian kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ini kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Kak Cepi refleksikan dari kegiatan pembelajaran ini, baik terkait dengan 3 modul yang sudah kita selesaikan, atau mungkin di dalam proses pembelajaran di sekolah yang sudah Kak Cepi lakukan. Disilahkan Kak Cepi mungkin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya kakak-kakak semua. Saya akan coba berbagi. Refleksi sebenarnya kalau kita kata refleksi secara sadar dan tidak sadar setiap hari dan setiap pembelajaran pasti sudah kita lakukan. Cuman hanya sebatas bertanya pada diri sendiri atau bertanya pada keadaan atau bertanya pada teman-teman satu profesi, kok ini bisa terjadi, kok ini seperti ini, tapi hanya sebatas omongan atau hanya sebatas berbicara atau hanya sebatas bercerita. Tapi kita jarang sekali melakukan refleksi itu dalam bentuk tulisan atau merekap semua kegiatan yang kita lakukan, kemudian menganalisa kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Jadi hanya seperti angin lalu. Hari ini, oh ya tahu kurang saya di sini, lebih saya di sini, tapi tidak kita rekam secara runtun atau secara benar, secara terstruktur. Jadi besoknya akan lupa lagi. Besoknya lagi akan berulang seperti itu. Saya rasa itu yang saya alami kekurangan dari setiap atau kemarin-kemarin. Nah, kemudian ketika kita belajar di sini, belajar bersama, membahas modul tentang refleksi, kemudian kita mencoba menulis, banyak sekali hal-hal yang saya secara pribadi dapatkan atau ilmu baru yang saya tuangkan dari hanya sekedar bicara kemudian berubah menjadi bisa menulis. Walaupun sebenarnya pada saat menulis mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita atau saya lakukan karena merasa baru untuk menulis secara struktur itu seperti apa. Apalagi di modul-modul kemarin banyak sekali referensi-referensi tentang bagaimana cara menulis refleksi, seperti tadi yang dikatakan Kak Eko, Kak Zainul, dan kakak-kakak yang lain pada pelatihan CGP atau apa hanya tergambar satu modul refleksi. Tapi di sini pada saat kita belajar kemarin banyak sekali bentuk-bentuk modul yang bisa membantu kita untuk menuliskan bagaimana refleksi kita yang untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa itu saja karena tadi dari kakak-kakak yang lain sudah banyak sekali berbaginya, banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang diberikan untuk kita semua. Saya hanya menambahkan sedikit. Saya rasa sekian. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cepi. Apa yang disampaikan Kak Cepi melengkapi dari semua apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak, bahwa saya yakin dan percaya bahwa selama ini sebenarnya secara sadar atau tidak sadar kakak-kakak itu sudah melakukan kegiatan refleksi. Cuman atau catatannya bahwa kegiatan refleksi itu tidak akan bisa menjadikan sebuah kegiatan refleksi yang bermakna ketika kemudian tidak kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
Jadi di dalam modul 1.1 yang di kegiatan elaborasi, kakak-kakak sudah diberikan panduan bahwa ada framework, di sana ada Gibbs dan Burton yang kita gunakan. Nah, di dalam framework itu atau kerangka untuk melakukan refleksi itu, kakak diberikan kebebasan untuk memilih model-model refleksi yang cocok atau sesuai dengan apa yang ingin kakak refleksikan. Jadi apa yang disampaikan Kak Cepi, kita sepakat bahwa mulai saat ini mari kita membudayakan diri untuk terus melakukan kegiatan refleksi dengan mencatat, membiasakan diri mencatat, kemudian melakukan kegiatan refleksi itu terus-menerus. Di mana kata kuncinya bahwa kita itu tidak pernah dikatakan benar-benar belajar jika kita tidak pernah melakukan sebuah kegiatan refleksi. Jadi intinya bahwa pengalaman mengajar kita yang selama ini sudah banyak, mungkin ada yang 5, 10, bahkan belasan tahun, itu belum tentu bisa dikatakan memiliki sebuah kesempurnaan atau memiliki sebuah proses pembelajaran yang bisa dikatakan baik. Di saat kemudian kita tidak pernah melakukan kegiatan refleksi tersebut. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, saya secara pribadi mengajak kepada rekan-rekan satu profesi untuk mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk melakukan kegiatan refleksi di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas kita masing-masing, tentu saja dengan sebuah tujuan bahwa pembelajaran itu nantinya akan meningkat kualitasnya, kemudian pembelajaran tersebut kita harapkan nanti akan mampu memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik kita atau murid-murid kita, yang pada endingnya bahwa semua pembelajaran yang kita fasilitasi itu semuanya berpusat kepada peserta didik. Sehingga di akhirnya nanti anak-anak kita itu akan memiliki sebuah pengalaman belajar yang bermakna, sebuah pengalaman belajar yang menyenangkan, yang akhirnya itu akan membawa mereka pada sebuah kesimpulan atau membawa mereka pada sebuah pengalaman di mana kegiatan belajar PJOK itu menjadi sebuah pembelajaran yang harus dia lakukan sepanjang hayatnya. Jadi itu bungkusan kita pada pertemuan kita di malam hari ini selama 1 jam pelajaran. Saya rasa cukup menarik dan cukup bisa memberikan sebuah kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali hari Kamis ya kakak-kakak dengan materi 1.4 begitu, dimana nanti kita akan mempelajari, tolong dicek kembali LMS-nya. Kita akan bertemu kembali dengan materi yang sama. Untuk pertemuan kita malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Namun seperti biasa sebelum kita akhiri, kita bisa open kamera terlebih dahulu untuk kita kemudian menutup kegiatan ini dengan sama-sama berdoa kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa membawa manfaat, membawa perubahan yang positif terhadap kemajuan dan perkembangan PJOK di sekolah dan lingkungan kita masing-masing. Baik, sebelum saya akhiri, saya ambil screenshot dulu untuk foto kita dan dokumentasi kita. Semuanya saya minta untuk open kamera, pasang senyum yang manis, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Hildan. Silakan ditutup dengan doa kegiatan kita. Baik, terima kasih Kak Fasil, kemudian rekan-rekan dan teman-teman yang alhamdulillah masih stay di tempat ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi catatan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan sehat selalu serta bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan mudah-mudahan di hari Kamis besok kita juga bisa kembali berjumpa dalam kondisi sehat walafiat. Dengan ucapan alhamdulillah, pertemuan pada malam hari ini kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat menonton. Oke, silakan. Izin live langsung. 1-0, 1-0. Unggul 1-0 half time. Gitu ya.